Mereka tuh punya gua di sono. Itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedulur-dulur Ujul Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya lah kita masih diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul kiamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedulur Ujul Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini yang penuh dengan barokah, kita berada di makomnya Mbah Lengkong, atau biasa orang bilang disebutnya Mbah Wali Surojoyo, yang bertempat di Kampung Jelupang, Kelurahan Jelupang. Pada kesempatan sore hari ini kita akan berziarah ke makom beliau, sekaligus nanti kita akan menelusuri sejarah dari keberadaan beliau di sini dan apa aja yang peninggalan yang akan kita bahas nantinya. Begitu, sebelum kita berziarah ke makom Mbah Wali, alangkah baiknya para sedulur-dulur semua menekan tombol subscribe, like, share, and comment agar kami semua lebih bersemangat untuk memberikan kabar-kabar atau berita dari apa yang kita tayangkan nanti di Ujul Channel TV. Mudah-mudahan keberkahan melimpahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berziarah ke makomnya Mbah Wali Surojoyo, terlebih dahulu saya akan berziarah ke makomnya orang tua saya sendiri agar saya mendapatkan barokah, semua sedulur mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan kemana-mana, terus panteng di Ujul Channel TV. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dulur Ujul Channel TV, baru saja kita melaksanakan ziarah kubur di makomnya Mbah Wali Surojoyo yang biasa kita sebut Keramat Lengkong. Memang dulu asalnya di Lengkong dekat Lengkong Kiai,
berhubung di sana ada penggusuran dari BSD, maka dipindahkanlah ke kampung Jelupang ini. Dari itu sekarang beliau ada di kampung Jelupang, Kelurahan Jelupang. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berziarah kepada makom para wali, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu terus panteng di channel Ujul TV. Mudah-mudahan informasi-informasi yang akan kita berikan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, and comment. Bagi yang sudah subscribe di Ujul Channel TV, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin dengan adanya seperti itu kami lebih semangat lagi. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong ditekan ya tombol subscribe-nya biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita sudah silaturahmi ke tempat kediaman Bapak Haji Royani atau biasa dipanggil Bapak Iyang atau Kak Iyang. Iya. Namun pada kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih ya. Ngobrol santai tentang sejarahnya makom Mbah Wali Surojoyo atau biasa dipanggil Mbah Surajaya atau bisa dipanggil Keramat Lengkong. Sedikit banyak nanti kita ngobrol dengan beliau. Nanti kita perkenalkan siapa beliau ini, yaitu sosok seorang tokoh masyarakat, bisa katakan demikian, di lingkungan setempat, yaitu di Kelurahan Jelupang. Itu jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like, share, and comment agar kita lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Bagi yang belum tekan subscribe, nanti bau lah ya gitu. Oke, kita lanjut nanti, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Ujul TV. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol ringan aja lah ya. Iya. Ngobrol ringan tentang sejarah dari Mbah Wali Surojaya atau Surojoyo atau Keramat Lengkong. Itu nanti beliau sedikit banyak akan menjelaskan tentang kenapa sih dipindahin gitu loh ya Pak ya. Iya. Dan apa sih keistimewaan beliau atau peninggalan beliau, kenapa disebut Mbah Wali. Banyaklah nanti akan kita cerita dari beliau, Bapak Haji Royani atau Kak Iyang, atau orang sini bilang sih Kak Iyang. Beliau ini salah satu seorang spiritual yang biasa katakan orang-orang yang bisa memberikan pencerahan bagi orang-orang yang kesulitan dalam hal apapun. Contohnya seperti sakit atau apapun, banyaklah, baik sakit lahir maupun batin. Tidak panjang lebar, kita ngobrol dengan beliau. Jadi kita lanjut Pak. Iya. Mengenai tentang makom Mbah Surojoyo atau Mbah Surajaya atau Lengkong. Jadi beliau itu sebenarnya namanya siapa sih Pak? Ya namanya sih Mbah Surajaya. Tetap Mbah Surajaya. Oh aslinya emang Mbah Mbah Surajaya? Surajaya, iya. Kan ada 3 di situ. Iya, ada 3 makam. Kalau Bapak sih nyebutnya 1 Mbah Surajaya, kedua Mas Joko, ketiga Mas Kabrani. Oh di situ juga? Iya, yang 3 itu. Jadi kepindahan dari Lengkong Panggilingan itu, jadi memang tadinya sih memang nggak mau dipindah dia dari Lengkong Panggilingan. Setelah pas kita coba ke orang tua mau dipindahin itu, ya jadi orang itu nggak apa gila anaknya itu tiba-tiba gitu. Jadi nggak mau dipindah lah seolah-olah gitu. Itu dari Lengkong Panggilingan itu nggak mau dia Awalnya? awalnya. Sehingga ada kejadian seperti itu? Jadi kita
ke sepuh, kita minta istilahnya bantuan, tiba-tiba anaknya itu malah gila. Tuh di daerah Cicangkal, berhubung memang itu harus dipindahkan tidak boleh tidak sama BSD. Jadi kita ngambil sepuh dari Cibulakan. Dari Cibulakan. Cibulakan itu dari mana? Lengkong apa termasuk Banten. Oh, masih Iya, Banten. Banten. Kalau boleh tahu kira-kira yang memindahkan itu namanya siapa? Kalau kiai yang ininya mungkin udah nggak ada. Siapa tuh ya, turunan Ki Syekh Mansur. Oh, masih keturunan Syekh Mansur. Iya. Cikaduan ya? Cikaduan itu. Jadi orangnya mah udah meninggal kayaknya mah. Cuman diharuskan kalau mau memindahkan dia itu diharuskan membaca urunya aja 300.000 semalam itu. Selama kepindahan dia selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu itu 300.000 harus baca kurunya gitu. Syarat untuk memindahkan dia. Jadi Mbak Surajaya ini sebenarnya ya banyak yang ngaku dari pihak misalnya Palembang aja, Surajaya juga ngaku ini Mbak Surajaya ini. Jadi katanya pahlawan dia namanya Mbak Surajaya hilang itu. Jadi dia ngaku ini. Itu ngaku Mbak Surajaya ini tiba-tiba di sana hilang. Itu pahlawannya satu, di mana kuburannya orang tahu. Nah, ada seorang Palembang juga mengakui ini pahlawan dia. Oh, gitu. Mbak Surajaya itu jadi termasuk sesepuh atau itu Sriwijaya kata dia, tokoh di sana burung hilang ya seperti Majapahit itu ya, Majapahit itu dia mengakui bahwa pahlawan dia itu ini gitu. Ada orang Palembang tuh mengakui. Memang katanya saya cari-cari kemana dia nggak ketemu Mas Jaya ini. Nah ada di sini kan gitu. Baik. Begitu. Jadi sejarahnya seperti itu ya. Iya. Terus kalau misalkan dari sisi kekaromahan atau keistimewaan beliau ini kira-kira apa nih Pak? Kalau karomannya sih banyak. Banyak? Gitu ya, banyak sekali gitu ya. Macam orang yang terutama kalau dia sebenarnya untuk seni. Oh, seni Dia mah. Seni apa yang kita inginkan biasanya alhamdulillah banyak yang dikabul lah gitu. Gitu. Kalau dia mah bukan kekuatan, bukan jadi termasuknya ilmu kedikjayaan ada juga. Oh, ada kedikjayaan, tapi yang paling dia tuh ini di sini dia mah. Iya. Banyak yang udah ya istilahnya berhasil lah gitu ya. Ada yang udah mulang tambah itu merupakan ini. Tapi yang waktu itu mah yang paling banyak dulu tuh di Lengkong Panggilingan itu. Oh gitu. Di Lengkong Panggilingan yang banyak orang minta itu syariatnya gitu ya. Jadi memang para wali mah kita nggak bisa dideteksi secara ini. Ada yang bilang dari Sumedang gitu. Oh, ada bilang dari Sumedang juga. Jadi sekaruhunnya itu dulunya orang Sumedang. Jadi sama Lengkong Kiai itu nyambung sebetulnya. Nyambung itu. Wong Sadikara kan itu asal-asalnya itu dari Sumedang. Dia juga menyatakan dari Sumedang juga. Asal-asalnya gitu. Ya mungkin sedikit yang Bapak tahu itu, tapi ya syariatnya ke tempat-tempat sini termasuk kapal gitu ya. Yang tahu itu dia kalau mau yang melindungi gitu, yang dituakan, yang diinginkan dia tuh melindungi juga kalau ada umpamanya ada pengaruh jahat atau dari luar gitu. Insya Allah katanya menjaga dia. Menjaga juga alhamdulillah. Padahal ya syariatnya kita mah nggak minta gitu ya. Tapi dia sendiri kalau ada apa-apa tuh membackup gitu. Pernah juga Bapak diterawang sama orang orang Kalimantan. Wah ini mah katanya alhamdulillah katanya jadi sepuh-sepuhnya pada menjaga katanya. Berhubung ini untuk pengobatan, untuk dia tuh sukarela nggak dibayar berapa yang penting sembuh syariatnya gitu. Datang ke sini jadi dia juga membackup kata orang itu orang Palembang itu orang ini Kalimantan ini mah orang katanya orang sosial karena Allah aja gitu
pun umpamanya dia ngasih uang gue diambil, enggak juga nggak minta kan begitu. Bener. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Terus kalau misalkan dari keturunan atau silsilah beliau ini kira-kira keturunan dari Cirebon apa Bandung atau dari mana? Kalau keturunan dia mah ini dari Sumedang. Silsilahnya dari Silsilahnya dari Sumedang. Oh, Iya, Sumedang. cuman mungkin apa di Banten ini memerlukan orang-orang yang apa yang dibutuhkan agama, mengislamkan secara Islam, jadi istilahnya mengislamkan orang Islam itu. Makanya secara silat itu membantu dia. Nah, secara karomah tuh membantu gitu. Kan tahu kan kita memang dulunya itu apa Hindu ya. Jadi itu dia membantu juga mengislami secara Islam yang betul-betul Islam lah gitu. Mengembangkan secara syariat Islam. Ya termasuk kakek juga dulu apa itu bapak itu termasuk keturunan yang keempat. Kalau dia dulu babat masalah baca-baca apa Al-Quran, fikih yang untuk sholat tuh semua tuh ya orang-orang utusan dari Kulon itu dari Banten khususnya. Nah dia tuh membantu itu secara apa karomahnya. Nah sekarang alhamdulillah di sana sini itu ya udah inilah berkat istilahnya mereka juga doanya seperti udah ada WIN, udah ada istilahnya PT IKI, nggak terlepas dari doa beliau sebetulnya. Iya, Jadi perkembangannya karena beliau. iya makanya kalau menurut Bapak nih agak sedikit melebihi daerah-daerah Banten Selatan umpamanya jauh sama sini udah punya PT IKI, punya PT IKA, Al-Qurannya ya. Kan itu ada yang umpamanya apa pesantren tuh pesantren modern udah. Jadi untuk apa pesantren di situ, sekolah di situ, kan pesantren modern namanya udah tercipta di Tangerang Selatan ini. Banyak ya. Iya, mudah-mudahan aja apa itunya lebih bagus dari ini dari sekarang lah. Kalau menurut Bapak ini juga udah melebihi dari Banten Selatan, dari Banten Selatan sana kan, lebih melebihi masalah-masalah dakwah terutama masalah perkembangan Islam betul-betul maju di Tangerang Selatan ini. Kalau memang ini coba aja kita pantau di itu ya model Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang sebagian jauh di atas itu kita jauh masalah-masalah pendidikan terutama ya kemajuan teknologi kemajuan ini udah ada Puspitek dari Banten ini. Jadi yang paling bagus itu sebetulnya apa tuh udah punya segala-galanya Tangerang Selatan ini terutama komplit lah punya Puspiteknya. Sebetulnya Puspitek itu kan seluruh Indonesia itu iya keilmuannya baik ilmu agama ataupun ilmu apa aja di situ kumpul istilahnya nggak kekurangan orang lah kalau orang-orang pintar gitu entah ada tapi orangnya mah ya seluruh Indonesia. Ada orang Padang, ada orang Batak, ya gitu, orang isinya Kalimantan. Jadi berhubung itu disatukan dalam satu wadah, Puspitek, makanya itu semua orang pintar ini kumpul di sini. Semua. Baik bidang agama atau bidang pengetahuan teknologi di daerah Banten ini, Banten Selatan terutama, alhamdulillah cukup. Itu nggak istilahnya iya. Mungkin penjelasan Bapak segitu ya. Mudah-mudahan itu bisa dicerna, bisa diinin ya. Jadi ada pertanyaan. Menurut Bapak yang sedikit, secara pandangan batiniahnya, sosok beliau ini seperti apa sih? Ya kalau walimah tentunya ya kan kira orang gitu ya pandangan batin Pak Yang. Ya dia masuk arasnya seperti apa, terus bajunya yang beliau seperti apa? Bajunya sih sebenarnya seperti orang-orang ini aja apa ya seperti ulama biasa kulitnya ya seperti hijau berjubah gitu ya. Cuman ya bagaimana ya kudu punya ilmu metafisika juga gitu ngelihat. Kalau Bapak kira-kira gambarannya dia berjubah dia pakai istilahnya ini gitu ya kira-kira begitu bisa ini kalau bisa digambar memang ya cakep gitu. Oke, jadi modelnya seperti itu ya. Iya model. Nah terus menurut pandangan batin Pak Yang juga kira senjata atau pusaka yang beliau punya itu kira-kira apa?
Gak banyak sih. Banyak. Banyak semacam jubah, batu, keris gitu ya. Yaitu tentunya untuk orang-orang apa yang dia seini nggak apa yang dia baik, yang dia pas gitu. Tapi nggak semua orang dikasih kayaknya. Betul. Itu. Jadi orang-orang tertentu aja. Bahwa ini jubah. Nah ini untuk seseorang aja. Dia Kira-kira tunjuk untuk mengalamatkannya itu banyak sebetulnya. Oh, caranya Nah, banyak. caranya cuman kadang-kadang kita nggak ketahui semacam keris. Ini pas untuk si pulang gitu. Nah ini batu yang ini untuk si pulang gitu. Itu jadi nggak mana yang dia senangi gitu ya, nggak bisa kita modal tapain atau puasain enggak. Jadi ke dia tuh kalau berdialog itu bagusnya sendiri. Jadi di sana itu kita bertafakur, berserah diri di sono di tempatnya. Jadi mudah-mudahan apa yang dia ini beri. Jadi jubahnya juga ada jubah hijau untuk warnanya hijau. hijau dikasihkan ke kita kalau kita dia setuju gitu. Oh, kalau beliau senang sama kita, dia akan ngasih dengan sendirinya. Iya, gitu ya. untuk merubah apa, untuk menghalau atau orang apa. Ya mudah-mudahan dengan jubah itu syariatnya tuh orang ya itu dengan sendirinya. Kalau dengan sendirinya, Betul. kalau dia mah para wali, ya kalau masalah pusaka mau banyak, Banyak ya. banyak, Peninggalannya banyak lah. banyak ada tasbih juga, jelek tapi katanya apa tuh kalau macam tinggi, ada batu tuh ya, ada seorang anak tuh ya, mutapa sampai 40 hari untuk mengambil itu batu suruhnya, pas bapak lihat itu anak pas jangan. Jadi takutnya satu umurnya kurang, takut mentalnya nanti keganggu. Itu Jadi emang harus ada syarat-syarat tertentu gitu satu, ya. kedua memang udah apa tuh syariatnya udah pegangan dia gitu, Iya. pegangan orang tersebut gitu, yang dia berikan tuh nggak sembarangan orang. Betul. Dia anggap pas nih Kris, pas dikasih tuh orang itu, ini ukurannya jubah. Nih kasih orang ini yang pas gitu. Sampai mereka itu punya gua, ada guanya tuh nanti. Kalau di konten nanti mereka tuh punya gua di sono. Itu yang dekat di atas itu dekat Cipicung itu di bawahnya tuh di bawah keramat itu ada gua sebetulnya mah. Gua apa itu? Itu gua untuk ngumpat. Jadi ngaji apa tuh di situ ya di dalam gua itu. Itu waktu zamannya Waktu zaman Belanda itu mah. masih Basuraja. Iya, Mbak Surajaya. Itu apa namanya segala kita berani itu tahunya itu ada gua itu dari orang Cengkareng dulu Habib di situ tuh ada gua pasti periksa bener ada bekasnya tuh di dalam tuh ngaji apa kalau mereka terancam dia masuk situ di dalam ngajinya begitu. Makanya memang ya kalau menurut kakak ya masalah-masalah penghormatan, penghargaan kita haruslah sama orang-orang dulu mengaji setengah modal. Itu dibuktikan bapak pernah ke Malingping ya, itu ada kira-kira 80 tahun orang itu pernah ngaji di Lengkong Kiai, yaitu 46 kalau nggak salah mah dia ngaji berhubung diserang sama Belanda, katanya kata Kiai itu udah pulang aja, cuma dapat 6 bulan ya masa di sini, tapi insya Allah walaupun bomnya segitu juga insya Allah bermanfaat ilmunya. Ya benar mau jadi kiai besar di sana mas, Malingping mah, gitu. Jadi mereka tuh sangat tahu gitu, Baik. sangat tahu. Ya alhamdulillah Pak, atas informasinya walaupun sedikit atau ya alhamdulillah pokoknya hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber yang bisa dikatakan tokoh masyarakat setempat yang sedikit banyaknya tahu tentang perjuangan beliau gitu Pak ya. Iya. Mudah-mudahan dengan ada informasi tersebut membuat kita lebih belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmahnya, jangan diambil yang negatifnya. Jadi pembicaraan kita ini bukan mengorek-ngorek tentang hal-hal yang goibnya aja gitu loh. Betul. Artinya dengan ada wasinya yang bergoib atau berkaromah itu ya kita ada itikat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu Pak. Betul. Biar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dulur, berhubung kita sudah memasuki mau maghrib nih, Iya. kita sudahi aja dulu Pak ya. Iya. Nanti insya Allah kita sambung lagi satu rami tempat beliau, kita ngobrol panjang lebar lagi tentang
nggak hanya di Surajaya, mungkin nanti di makom-makom para keramat yang setempat yang terdekat aja gitu Pak ya. Betul, betul. Banyak loh di sini Betul, yang, banyak yang ya. kita belajahi gitu kan. Iya, iya. Oke, sedulur-sedulur Ju Channel TV, kita akhiri pertemuan kita ini. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kepada beliau kita akan barokah Allah. Dan sekali lagi kita ingatkan kepada sedulur semua, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, dan komennya supaya kita lebih berkreatif lagi untuk membuat sebuah video. Dan bagi yang sudah mengklik subscribe dan meng-like dan men-share video kita, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk itu kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih lagi Pak Ya, atas sama-sama. waktunya Iya, kita ngobrol. Iya. Oke, bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Merdeka.